Assalamualaikum. Halo, ketemu lagi dengan kami Rof FM Jalan-Jalan Keliling Indonesia. Jalan-jalan kami kali ini di kota Samarinda. Di kota Samarinda ini kami mendatangi dealer Toyota. Tujuan kami datang ke Toyota ini selain untuk memeriksakan kendaraan kami, kedatangan kami juga untuk memenuhi panggilan dari Toyota. Sebelumnya kami mendapat surat recall dari Toyota. Isi dari surat recall itu adalah bahwa kendaraan Voxy yang kami gunakan kemungkinan ada masalah dengan ECU aktuator rem. Pada saat surat recall datang, kami sedang dalam perjalanan. Kemudian kami pun memutuskan untuk mencek ulang mobil kami di Toyota yang ada di Samarinda. Karena kami kebetulan sedang berada di Pulau Kalimantan. Terlihat beginilah suasana di dealer Toyota Samarinda. Setelah mobil kami masukkan, kami pun menunggu di tempat ruang tunggu yang telah disediakan. Di tempat ruang tunggu ini terasa nyaman sekali. Di tempat ruang tunggu ini disediakan minuman dan makan makanan kecil. Di sini disediakan juga tempat cas HP dan terlihat meja yang cocok untuk orang yang menunggu sambil bekerja. Yang ingin santai-santai saja sambil menonton TV juga bisa di tempat ini. Musola juga ada di sini. Bahkan tempat anak-anak bermain juga disediakan di sini. Beginilah suasana di dalam bengkel dealer Toyota. Ini terlihat mobil kami sedang dalam pemeriksaan. Sambil menunggu mobil diperiksa, kami pun berbincang-bincang dengan salah seorang kepala mekanik. Selamat pagi, Mas. Pagi, Bu. Kita kebetulan punya mobil Voxy, Mas. Dan kita kemarin tuh dapat pemberitahuan Undangan ini, Bu. Ya, recall gitu. Bagaimana, Mas, kira-kira untuk recall itu? Sebenarnya recall itu kan sangat penting, Bu, ya. Bagi yang mendapat undangan itu harus segera menghubungi dealer terdekat. Entah itu sebelum ada problem atau MID yang nyala, itu emang harus wajib segera menghubungi dealer terdekat agar bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, untuk kasus ini kan
Toyota Foxy itu ada recall reprogramming ECU. Nah, bagi yang misalnya di dalam perjalanan itu ada pemberitahuan recall itu langsung segera. Dan ini bagusnya Bapak Ibu itu langsung menjadwalkan mobilnya itu langsung ke dealer terdekat. Ya, karena kebetulan kita lagi jalan-jalan, kita keliling Indonesia. Jadi karena kalau kita lagi di luar kota juga kan, jadi kan kita agak was-was kecuali kita memang di kota besar. Nah, maka itu kita langsung antisipasi dari dealer terdekat. Ya, kebetulan kita nih lagi ada di sekitar Kalimantan Timur dan kita pilih Samarinda karena kita lihat Toyota ini lebih besar ya. Iya, cabang besar. Iya. Jadi pemeriksaannya itu bagaimana? Nah, untuk kasus dengan Toyota Foxy ini kita lakukan pemeriksaan dan reprogramming ECU untuk bagian skid control namanya atau bagian pengereman. Nah, untuk kasus yang Foxy ini kan recallnya nggak semua kendaraan, karena di rentang waktu sekitar Juli 2021 sampai 2022 itu ada beberapa sekitar 1.532 unit yang terlibat. Jadi nggak semuanya terlibat, dan kebetulan mobil ibu terlibat untuk recall itu. Jadi kalau misalnya kita abaikan begitu, atau misalnya ini kebetulan kita sampai ya surat itu kita gitu ya. Nah, kalau misalnya orang ya Mas dan dia udah deh tunggu aja kalau ada ini, atau dia tidak tahu gitu, ada kemungkinan kejadian seperti apa? Seharusnya jangan sih Bu, karena kan ini kan recall memang dari TAM, karena kan Toyota ini motor TMC ya, Toyota Motor Corporation. Kalau misalnya diabaikan sangat bahaya, karena EPB itu kan electric parking brake Bu ya. Rem ya? Rem, itu rem itu kan kalau misalnya tuas di posisi P kan auto parkir ya. Kalau misalnya sudut kemiringan mobilnya itu curam, terus parking brake-nya itu nggak aktif kan pasti bakal terguling atau apa, itu sangat bahaya bagi customer. Maka dari itu kalau misalnya bagi yang dapat surat panggilan dari dealer untuk melakukan reprogramming itu harus segera secepatnya ke dealer terdekat. Jadi jangan diabaikan ya, jangan sampai ya, jangan disepelekan, sangat bahaya karena ini kan safety banget. Nah, terus Mas kalau misalnya gitu ya tiba-tiba dia belum sempat ya kayak kita lah ya kemarin ya, alhamdulillah kan kita ketemu gitu ya. Kalau misalnya pas jalan nih kita nggak ketemu gitu, kira-kira apa yang bisa kejadian? Ya kalau misalnya sebenarnya kan ini EPB ini kan menyangkut rem parkir aja ya. Tapi kalau misalnya semisal kepepet nggak bisa datang secepatnya ya karena EPB-nya nggak aktif, jadi ya mungkin kalau parkir jangan di tempat curang dulu. Nah, biasanya sih ada kasus yang sampai MID-nya itu nyala, malfunction indikator itu kan nyala gitu, nyala ABS-nya, EPB-nya. Nah, untuk kasus yang seperti itu berarti udah sangat mendesak lah gitu. Tapi recall pemberitaan itu biasanya sih sebelum kejadian tersebut terjadi, udah ada undangan dari TAM-nya itu. Ini sementara masih Foxy aja atau ada mobil lain? Sementara kasus ini hanya terjadi di Toyota Foxy ya. Yang tahun 2021 sampai 2022 dengan catatan nomor rangka yang terlibat, jadi nggak semuanya. Jadi sementara ini masih kebutuhan ditemui di Foxy gitu. Iya, benar. Tapi tidak tutup kemungkinan ada lagi di mobil yang lain. Kalau kemungkinan pasti ada ya Bu ya, karena kan kita pabrikan kan pasti kan ada. Jadi maksudnya saya sekalian memberitahukan bahwasannya kalau ada pemberitahuan recall itu jangan disepelekan karena tidak tertutup kemungkinan di merek-merek Toyota yang lain yang juga bisa ada. Iya, yang sudah mengusung fitur EPB kan nggak semua. Karena kan kalau udah EPB kan dia udah pakai ECU ya, ECU sendiri gitu kan. Kalau misalnya untuk unit-unit yang mobil-mobil baru, mobil-mobil ibaratnya menengah ke atas lah, itu pasti kan udah PPB ya. Kemungkinan pasti ada. Dan untuk pemberitahuan recall itu jangan sekali-kali diabaikan. Karena kan dealer Auto 2000 kan termasuk di mana-mana ada lah. Nah, kalaupun nggak di Auto 2000, di selain Auto 2000 sebenarnya bisa kayak misalnya di Jawa Mas Moko, di Sulawesi itu ada Haji Kala, ya. Misalnya ada
Yang penting Toyota. Yang penting dealer resmi. Dealer Toyota. Nah, Jadi kalau ada kejadian apa-apa cepat-cepat segera. ya segera di dealer terdekat. Pasti nanti dibantu dihubungkan, dikoneksikan sama pusat. Atau kalau misalnya terjadi apa-apa ya diamkan aja mobil di situ, tinggal panggil kali ya. Ya untuk dicekkan bahaya atau enggaknya gitu kan pasti ada, kita bisa dipanggil. Tapi kalau untuk THS kan sementara hanya auto delivery yang punya, kalau untuk yang lain kan Yang panggil itu iya, baru iya yang punya apa namanya mekanik Toyota Home Service itu kalau nggak salah sih auto delivery aja, yang lain belum ada. Jadi ini Mas menyambut dengan kami nih ya. Iya. Kami kan di dalam perjalanan, ya kan. Ini udah keliling Indonesia. Iya. Jadi kalau misalnya terjadi nih apa-apa misalnya, nggak usah mesti Toyota 2000 ya, bisa di Iya di yang lain. resmi. Nah, yang resmi di mana? Iya. Kalau terjadi apa ya udah kita, karena ini kan computerized ya. Iya. Iya. Kalau menurut saya box ini udah computerized, jadi segala macam udah Iya, ada sistem Ada dia. sistemnya. komputernya, Nah, jadi iya. pada waktu mendingan kita berhenti, terus hubungin yang dealer Toyota. Mungkin Mas ada yang mau saya sampaikan kali kepada nanti yang nonton kita, atau mungkin masukan atau apa? Mungkin yang tadi sih yang perlu digarisbawahi kalau misalnya bagi pengguna Toyota yang sudah dapat pemberitahuan recall, sebenarnya kan Segera recall, ya. segera jangan sekali-kali diabaikan karena menyangkut ya keamanan dan keselamatan customer juga kan, kita kan care di situ kan gitu. Jadi satu lagi Mas, nanti orang-orang nanti di recall-nya kena biaya nggak ya gitu. Oh iya, Kan kalau untuk sekarang, biaya iya. gratis, Free ya? It's free, Ya. iya. Ditanggung ya sama Ditanggung Toyota. ditanggung sama Toyota. Oke, saya rasa udah cukup ya. Maksudnya yang penting-penting Iya, dan cukup mungkin itu nanti kan Republik kan di bawah kan waktunya kan mungkin 1,2 jam, jadi jadi berarti untuk pemeriksaannya lebih kurang 1 sampai 2 jam. 1,2 jam. 1,2 Iya, jam. karena kita Republik itu kan butuh waktu kalau misalnya di elektronik lainnya kayak satu bulan atau Republik gitu. Jadi jangan takut sampai takut berhari-hari lah mobilnya. Iya, enggak, sebentar. Jadi sebentar saja. Ya. Oke, Oke. terima kasih Mas. Baik, Bu. Terima kasih Mbak. Iya. Tiga negara. Iya. Mungkin di Siang Mas. Selamat siang Bu, saya Farid Anggoro, perwakilan dari Kepala Mekanik di Servis. Selamat datang di Toyota Auto 2000 Samarinda bersama RAUSM Jalan-Jalan Indonesia. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama Bu. Terima kasih Mbak. Jadi siapa tahu butuh kan patah jadi supaya Itulah tadi teman-teman kedatangan kami ke dealer Toyota untuk memenuhi panggilan atau recall. Ikuti terus ya teman-teman jalan-jalan kami ke tempat-tempat lainnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kami ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Sampai jumpa.